mengudara kali ini membawa ke 64 kontestan kontender terkuat dari grup A, B, C, dan D. Dan ini dia pesawat dari Docs menuju ke arah bagian kau dan lagi-lagi 4x4 menjadikan para tim akan mudah untuk turun ke arah tempat yang mereka inginkan untuk melakukan loot terlebih dahulu dan mungkin zona lah nanti yang akan menentukan. Yes, tapi kalau kita lihat dari flag pad kali ini dari arah bawah menuju ke bagian utara, circle belum terpantau karena flag pad masih terlihat. Ini harusnya enak untuk tim-tim yang turun di bagian kanan dari flag pad. Mungkin yang agak sedikit butuh effort untuk tim yang turun di arah camp alpha. Tapi kalau gue perhatikan di PMPLC ya sekarang ya, itu banyak banget sih. Ada nggak banyak lah beberapa tim yang memainkan parasut untuk menuju ke drop zone mereka. Bener-bener dibikin ngambang di udara gitu. Kayak kemarin kita sempat lihat di bagian Erangel juga dari tim For Rivals karena bagian Rozok mereka terbang. Padahal RRQ udah ngelakuin loot di bagian bawah. Dan menurut gue itu wajar karena mungkin pendapat yang sama dengan apa yang diungkapkan EVOS kemarin saat diwawancara oleh Agus. Mereka sedang benar-benar mencari drop zone-nya, nggak mau pindah-pindah lagi biar strategi tidak berubah. Dan kali ini berbicara pindah, dari kemarin kita lihat RRQ udah mulai main ke Camp Charlie lagi. Sebagaimana kita ingat RRQ yang dulu, namun kali ini Axis berdekatan dengan mereka walaupun tidak langsung masuk ke arah Camp Charlie-nya pas. Ya udah mulai di scout dari bagian luar tapi baru ngelihat ada 1-2 pemain di arah minimap dari RRQ-nya. 2 pemain lagi belum lihat di arah mana. Tapi harusnya dari drop zone mereka nggak terlalu jauh. Mungkin karena mereka ingin rotasi cepat gitu untuk mengirimkan 2 pemain di arah Camp Charlie. Biar bisa fast loot dan mendapatkan fat item dulu di awal-awal. Fat item dalam arti kayak looting yang enak. Entah mereka langsung mendapatkan tas level 2, fast level 2, helm level 2. Dan bisa buat mereka rotasi dengan cepat untuk berkumpul dengan 2 pemain yang lainnya yang berusaha untuk bermain dengan scrapping. Tapi lihat, dari Eagle Esport, para Jin sudah mendapatkan weapon dan memantau pergerakan dari seorang Pon yang ada di bagian lower ground. Dan ini disadarin juga sama Ponzai. Dia nggak langsung lengah untuk tetap melakukan looting di area kompon ini, tapi dia juga udah mulai sadar kayaknya kalah senjata sih, nggak mungkin DBS ditembak dengan jarak sejauh ini. Itu dia, dari weapon kalah banget, tapi RRQ di tempat lain, Voki ternyata mendapatkan Nerpeko dan gue tidak melihat ada punggawa lain dari RRQ, so this is not a good situation. 1 punggawa pertama pulang ke lobby dari RRQ dan ini tadi kita sebutkan sebenarnya mereka berdekatan tapi mungkin Axis yang tidak diduga-duga ternyata mencoba melakukan cut dari pergerakan RRQ. Di tempat lain, Yangon Galacticos. 1 player AK terkena take down oleh Swaps dan kawan-kawan Vampire. Ini lagi dan lagi ya, sebuah split itu memang mendapatkan vision lebih luas. Loot lebih banyak, tapi nggak ada backup yang bisa dilakukan pas. Iya, tadi gue kira bakal ada backup dari 1 pemain RRQ yang ada di bagian Camp Charlie-nya gitu. Tapi nggak ada backup fire sama sekali, berarti Peko bakal dilepas begitu aja. Apakah RRQ nggak sadar kalau ada parasut lain yang tiba-tiba turun ke arah kompon mereka? Bahkan kali ini dari para Jin mendapatkan 1 pemain dari MSC, Ponzai. Langsung diamankan, sudah ada 3 orang berarti yang dipulangkan menuju ke arah lobby untuk menit yang ketiga. Belum dikonfirm jadi sebuah point elimination. Tadi tercover kah? Cover, betul. Ada cekungan kayaknya tadi, ada sebuah bukit kecil gitu ya. Langsung dilakukan sebuah revive dan Ponzai masih bisa untuk aktif menjadi player dari tim MS Chonburi. Walaupun kita lihat dari Namshin pun udah mulai mengamati dan baru gua katakan dari bagian belakang KBU. Lagi-lagi Ponzai, kata Ponzai, apes. Ini kayak bakal di sandwich deh. Dari Eagle tuh setup mereka kayak ngebentuk segitiga gitu loh. Sementara dari MSC udah posisi mereka udah ke spot banget apalagi buat 2 pemain yang ada di bawah para Jin. Mungkin para Jin yang bakal mendapatkan confirm elimination untuk ke arah pemain MSC karena Ponzai berhasil diselamatkan lagi. Jarak setinggi ini stepnya kedengeran nggak Jan? Ini harusnya masih terdengar ya, tapi ya bagaimanapun agak sulit untuk memetakannya mengingat para Jin juga agak bingung kan di bagian bawahnya di mana nih. Dan ini kemarin gue sempat bahas sama Jelly, emang strategi terbaik untuk sebuah tebing gini mojok sampai ke tebingnya. Ya bener-bener nempel di dinding gitu ya. Aduh kayak apa itu nempel di dinding? Wah, kayak cicak betul. Nempel di dinding, nah itu lagunya cicak-cicak. Beda dong. Beda ya. So kali ini kita lihat ternyata dari MSC juga mereka memberikan sebuah follow up di mana 2 pemain lainnya menggunakan vehicle akan melakukan regroup. Kali ini belum kelihatan sepertinya 1 pemain dari Eagle Esport yang ada di pertebingan sebelah kanan. Karena tercover dengan sebuah gundukan kecil yang ada di tebing ini. Para Jin sudah mulai jongkok dan tadi kalau nggak salah skop 3 dia ya. Ya dengan KBZ tentunya dan ini tidak terlalu baik ya menurut gue karena kalau mengingat zona pertama tadi agak sentral walaupun Pulau Alpha juga masih masuk sebagaimana kali ini di bagian atas dari Camp Alpha masih masuk namun mereka harus sudah mulai membangun sebuah pergerakan dan Eagle sepertinya menyadari hal tersebut bahkan seorang para di bukit seperti itu dia tahu cara turunnya adalah pelan-pelan dari setiap step-step kecil bukit Camp Alpha. Betul untuk menghindari damage ketika dia turun dari atas tebing ya.
Pertemuan yang udah nggak tahu keberapa kali antara Bigetron dan juga Face Clan, di mana Bigetron yang agak sedikit ngepres ke arah Face Clan-nya karena ini biasanya tempat yang digunakan oleh tim lain untuk mengintai Bigetron ketika Bigetron punya drop zone di arah bootcamp. Tapi karena Bigetron udah nggak turun di arah bootcamp, kali ini tempatnya terlebih dahulu dikuasai oleh Face Clan tentunya. Dan EVOS sudah mulai terpantau laser seorang diri berada di bagian dalam dari sebuah shake. Dan kali ini Kid dengan sangat sabar melakukan pergerakan nggak langsung masuk ke arah shake ini. Wow, ini agak sedikit deg-deg banget ya untuk Lazerk-nya. Nggak cuma Lazerk, buat gua yang lihat juga ini bakal deg-deg banget. Tapi sepertinya Faik sudah mulai pecah, di mana Zuxi sudah mulai menembak ke arah 3 pemain dari Face Clan. Belum ada yang terkena damage sama sekali, bakal langsung diinti begitu aja. Tapi ternyata Molotov bakal dilemparkan kali ini menuju ke arah Zuxi. Dan lihat, Ryzen, Luxi siap memberikan backup dari arah belakang. Dan damage yang begitu dalam tadi diberikan kepada Close Combat. Dan berhasil mendapatkan satu, namun ada trade talk yang terjadi. Tony K cukup low HP-nya, namun masih bisa untuk melakukan healing dan backup. Demi backup juga sudah mulai dilakukan oleh Face Clan. Sementara pemain-pemain dari Bigetron jaraknya belum dekat untuk menyelamatkan seorang Zuxi. Betul, tadi sebuah penarikannya mungkin tidak terlalu on point-nya dari tim Bigetron sendiri. Sangat disayangkan tentunya karena tadi bagaimanapun Zuxi akhirnya ter-take down dari jarak yang cukup jauh. Face Clan justru berhasil untuk melakukan revive Pasta. Betul. Karena memang mereka tadi masih ada cekungan dimainkan lagi dan lagi. Split selalu ada sebuah kerugian besar ketika mereka sejauh ini. Ya, dan ini line up yang dimainkan Bigetron, mereka tidak memainkan Liquid. Mungkin seperti yang pernah dianalisa oleh Agus, di mana Bigetron dengan line up yang seperti ini adalah line up mereka untuk bermain dan mencari eliminasi yang banyak. Betul. Berbeda dengan halnya dengan setup yang biasa menggunakan Liquid juga. Tapi Voke yang tadi kita bahas sebelum game ini berjalan, sudah mulai mendapatkan satu pemain dari tim APG. Ini akan sangat sulit untuk di-backup karena itu jauh banget dari teman-teman APG yang lainnya. Ya betul banget, Voke ya, game ini menurut gue cukup bersinar dia karena 2 kali memberikan sebuah surprise. Tadi pertama ke RRQ Nerpeko, kali ini kepada satu player dari APG. Dan bahkan akan menjadi sebuah confirm sepertinya karena cukup jauh dari kawan-kawannya, udah half HP, bahkan Voke langsung bergerak. Dan ini gue suka, disiplinnya adalah tidak berdiam diri di satu titik yang sama, akhirnya mulai bergerak dan ini bisa berbahaya bagi APG. Ketika melakukan revive, ini gue katakan tadi, udah cukup low HP, satu player lagi masih ada tembakan ke arah bagian depan, low HP banget, tinggal net di-cook. Iya, Ini betul. dia. 2, 1, lempar ke depan, matang sekali, matuk di sana, knockdown, 1, knockout sepertinya, satu lagi masih low HP. Betul, dan proses revive yang gagal. What? Tapping fire-nya begitu menyakitkan dari seorang Voke, namun ada counter shoot yang membuat Voke tidak komit dalam melakukan pick ke arah pemain-pemain dari APG. Dan lagi-lagi kali ini satu pemain bakal tersandwich, namun di arah lain EVOS sudah mulai bertemu dan wow, Laser dapetin satu. Kit ditinggal di belakang berarti tadi. Betul, sebuah surprise berarti ya. Betul. Laser tadi juga ada tembakan dari pemain EVOS lainnya, berarti tim Secret 2 tumbang dengan surprise juga. Di tempat lainnya gue katakan Shroud penyelamatannya justru membuat sebuah kerugian. Mika udah bergerak lagi, APG the wild card mainnya wild banget. Mereka tidak berdiam di satu titik, 2 player dari Nggak APG bisa. dipulangkan ke lobby. Dan ini menurut gue bukan fight yang sulit untuk eksis karena mereka gak butuh untuk bergerak banyak. Ya betul, bahkan setup mereka udah nyebar banget gitu. Ini bakal memaksa pemain-pemain dari APG pindah ke tempat yang lebih aman tentunya. Tapi ternyata masih bertemu lagi antara EVOS dan juga tim Secret. Mereka kayaknya bakal komit dalam melakukan fight. Dan Martoy mendapatkan satu pemain laser tumbang begitu aja. 2 player ter-knockdown dari tim EVOS. Dan masih ada backup dari 2 pemain EVOS yang lainnya. Tapi Kid segera mendekat menuju ke arah EVOS. Di mana Redface dan juga Laser sedang ter-knockdown. Wow, tadi udah menumbangkan 2 player dari tim Secret. Jumper berhasil untuk di-revive dan sekarang justru keadaan berbalik karena lagi dan lagi positioning dari tim Secret tadi terlalu baik. Mereka mendapatkan beberapa titik jauh dan akhirnya EVOS kali ini kehilangan 2 playernya. Namun masih ada 2 player, masih ada kesempatan juga karena ini juga gak terlalu jauh dari zona. So, let's hope for the best untuk EVOS Reborn juga. Ya betul, bahkan tadi kalau kita perhatikan dari arah minimapnya itu benar-benar nggak kelihatan 2 player EVOS yang lainnya berada di arah mana. Berarti split yang mereka lakukan agak terlalu jauh nih Jan. Ya, Tidak ada betul backup fire dari 2 pemain EVOS yang lainnya. Bahkan tidak ada follow up yang begitu cepat. Mungkin karena mereka bermain 2-2 dengan split yang jauh untuk mengamankan checkpoint terlebih dahulu di bagian zona yang lebih nyaman. Ya tentu sangat disayangkan tadi ya sebuah perang yang menghasilkan 2 player EVOS harus pulang ke lobby. Namun yang seperti mana gua katakan ini masih ada kesempatan. So let's hope for the best. Zona pertama belum menutup, bahkan sudah ramai. Udah ada sekitar 10 pemain yang pulang ke lobby dari banyak tim yang berbeda. Betul. Dan ini menandakan memang ada evaluasi tadi malam. Tapi ternyata ada kesamaan pikiran juga yang terjadi di PAS. Yes, dan dari Gikan. Ya, sembari kita menunggu tim Indonesia Fight, kali ini lagi dan lagi eksis dan APG bakal bertemu di mana sudah menunggu di bagian ujung dari rumahnya. Granat bakal dilemparkan, namun pintu dimainkan malah memberikan damage ke arah temannya sendiri.
Ini cukup unik ya tadi ya pas ya. Timingnya pas banget. Voke langsung lagi semangat-semangatnya kan. Aduh hai kena granat. Tapi Mika langsung membalaskan kesalahannya tadi. Langsung memberikan sebuah knockdown. Menyisakan satu player lagi dicari. Berdarah di bagian dalam. Namun itu dia. Oh no. Onyx dapat satu. Dikonfirm gak? Tidak sempat. Bahkan rata kali ini APG Pasta. Ke lobby dan RRQ Mort pun dipulangkan juga. Wow, berasa temponya ya. Habis mancing hype, berasa sedihnya ngelihat satu pemain Indonesia dipulangkan ke arah lobby. Nice try tentunya, tapi masih ada 2 pemain lagi dari tim RRQ yang masih bertahan. Masih utuh nih, 3 tim Indonesia. Timnya masih utuh, tapi kondisi timnya sudah mulai pincang. Pemain-pemain dari EVOS dan juga RRQ serta Bigetron. Ya betul banget, ketiga tim kita yang bermain kesempatan kali ini sudah tidak utuh secara 4 pemain. Tapi tentu semangatnya masih besar, gue doakan akan lebih luar biasa. Amin. Zona ketiga sebentar lagi nih akan mulai muncul. Dan itu dia Asa pun juga Voldemort. Berarti ini udah mendekati ke arah bagian bootcamp dari posisi Vampire. Berarti mereka bergerak dari bagian selatan kayaknya. Dari RRQ, bener banget. Sesuai dengan Camp Charlie berarti ya bergerak dari bagian bawah. Vampire udah kuat banget tuh stop. Udah punya Groza, M4, Ravenclaw yang biasanya bahaya banget juga dari jarak jauh. Harusnya udah cukup mapan secara weapon. Namun healing mereka nggak maksimal. Nggak ada first aid, nggak ada medkit, nggak ada boosting bahkan. Ya mungkin udah di store ke arah 1 orang. Bisa jadi, bisa jadi. Untuk mencoba bermain healing karena terbukti healing sangat efektif kalau dimainkan di Sunhawk. Ya itu dia, dan kemarin gue sempat berbicara juga pas kalau kayak ini pastinya akan jadi permainan mental lagi karena tahu tim-tim CA ini biasa nge-heal. Kalau tim kita nggak nge-heal kayak Malah timing healingnya ya kalau lo perhatikan di tim-tim CA ini itu horor banget loh. Mereka tuh bergerak Jan. Betul. Healing mereka tuh bener-bener mendekat ke arah zona. Berbeda dengan healing yang biasa dilakukan oleh tim-tim Indonesia di mana mereka bakal menahan di satu tempat. Terus mereka tungguin sampai ngelihat jumlah life-nya berapa dan mereka akhirnya ngelepas healing kalau misalkan healing mereka udah masih ada ataupun udah habis gitu. Tapi kalau di entah kenapa gue ngeliat di saya healing mereka tuh jalan kayak kacang susu. Dia tuh nggak stay di tempat tapi dia bener-bener bergerak pelan-pelan sampai ngelihat apa yang terjadi di dalam zona dan bisa ngambil kesimpulan serta keputusan gitu. Kapan dia nembak atau mereka bakal fokus aja untuk melakukan healing. Ya bukti konkretnya kemarin Kacang Susu bisa mendapatkan 1 player yaitu dari GD ya. Dan akhirnya bisa menjadi di peringkat kedua. Dan itu menurut gue sebuah paket komplit ya. Karena healing biasanya cenderung diremehkan oleh komunitas. Oh bisa nge-heal doang lu, bisa nge-heal ambil jalan. Tapi dia ternyata mainin momentum, mentalnya kuat juga. Tangan tidak bergetar, dapat 1 elimination juga kemarin. Ya, tapi yang gue heran kenapa tiba-tiba ada QB yang jatuh dari tebing mungkin. Kuramanya udah diangkat. Kuramanya udah diangkat. Bener juga, dan bukan dari tebing ternyata dari sebuah vehicle yang dia punya kali ini. Ada smoke setup untuk menyelamatkan seorang QB tapi press yang dilakukan oleh FaZe Clan tidak ada hentinya. 2 angle yang berusaha untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Wall smoke sudah mulai dibangun dan harusnya QB akan bisa dibangkitkan kembali. Spoiler. Spoiler. Apakah iya? Tapi ya gue setuju sama Master. FaZe Clan ini bagus banget di bagian high ground. Ini gameplay yang sebenarnya Bigetron juga sering untuk melakukan dulu ya. Ketika mereka masih main di bootcamp juga dan ketika zona mungkin masih banyak ke selatan. Ini juga mengingatkan kepada gameplay Morph juga. Di mana Morph juga suka untuk menjaga di bagian high ground seperti ini. Dan akhirnya Geek agak cukup kewalahan. Kup RB-nya masih selamat tapi 1 vehicle lainnya udah meledak di bagian jembatan. Dan ingat, Kup RB hanya untuk 2 orang. Ya dan ini menurut gue udah susah sih mereka rotasinya. Mereka ada di bagian rumah pinggir sungai. Terus tapi ada satu pergerakan yang sudah dibangun oleh Geek Fam ya. Sudah ada 1 pemain mereka yang mulai mendekat menuju ke arah FaZe Clan. Wow, seorang Sane ya. Gila, Apakah ini akan menjadi insane gameplay? Oh my god, ini bener-bener dramatis banget. Tapi terspot dari bagian belakang terlihat oleh tim yang lain. Exis. Lagi-lagi. Exis lagi-lagi mengganggu sebuah rotasi yang dibangun oleh sebuah tim. Mereka motong dari 3 tim dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Dari rotasi yang mereka lakukan, Exis bener-bener sumpah jadi pengganggu untuk 3 tim. Exis game ini sih benar-benar hate banget ya dari semua tim yang ketemu dia Sane OP udah. This is the time, ini momentum gue nih guys. Gue akan muncul dan knockdownkan FaZe Clan dan gue akan menjadi pahlawan. Geek Fam. Kata Exis, wait. Ini yang jadi pusing tuh teman-teman Geek Fam yang lain ya. Betul. Antara mereka fokus rotasi atau mereka nyamperin 1 pemain mereka yang dikenal oleh tim Exis. Dan berbicara tentang tim Indonesia yang kita tunggu-tunggu fight-nya kapan. Tapi kali ini KF dan juga Microboy. Ternyata 2 pemain Indonesia ini cukup dekat dengan V-Gaming. Cua yang akan menjadi palang pintu untuk pergerakan dari 2 player EVOS. Iya betul banget. Tapi V-Gaming lihat pergerakan mereka udah mulai beralur. Berarti menandakan sedang ada cobanya mereka untuk masuk ke dalam zona. Mengingat sebentar lagi zona keempat. Reduksi circle terbesar di Sanok tentu terjadi di zona tersebut. Oleh karena
Zonanya udah mengirimkan Chua mengamati ke arah compound bagian depan tapi tidak terlihat ada orang karena memang Microboy dan juga KF tidak membuat sebuah step, tidak membuat banyak pergerakan juga. Satu mobil V-Gaming tadi sudah dikirimkan dan ini dia Geek Fam Malaysia tidak langsung naik ke atas bukit. Mereka bergerak dari bagian bootcamp terlebih dahulu dan memberikan pressure. Tembakan dari Damrod ke arah bagian depan, ke arah Face Clan. Namun QB terdeteksi, low HP di sana. Dan lagi-lagi QB knockdown. Geek Fam Malaysia menyisakan 2 orang saja. Ya sebenarnya jujur ya, gue agak kurang suka dengan rotasinya Geek Fam sih. Agak bingung gitu, ketika mereka ngambil bootcamp oke, mereka aman. Tapi cara mereka keluar dari bootcamp tuh gimana? Karena bootcamp tuh benar-benar open field banget, Betul. gak ada cover sama sekali, lu bakal ketembak sama tempat Vampire sekarang berada, bakal ketembak juga sama Face Clan. Belum lagi dari bukit sebelah kiri, dari arah Paradise pasti akan ada beberapa tim yang datang dari area tersebut dan ini susah banget tentunya buat Geek Fam keluar dari bootcampnya. Oke, sejauh ini mereka aman masuk ke bootcamp tapi nggak tahu mereka bakal bertahan selama apa mereka di sini. Karena ada Eagle juga yang punya pemikiran yang sama untuk mengamankan daerah bootcamp terlebih dahulu. Ya bahkan sesuai dengan apa yang diungkapkan Pasta ini dari bagian barat berarti dari bagian bootcamp dan sekitarnya ramai banget. Kalian yang terlihat aja ada Face Clan, ada Geek Fam, ada tadi tim yang lainnya V-Gaming akan mulai bergerak dari bagian barat juga. Ini berarti ramai banget akan mulai bergerak dan bahkan Axis lagi dan lagi tidak puas dengan Geek Fam, Face Clan juga tapi kali Jan. ini dia. Oh my god. What? Dia lewat like a boss. Selamat 2 pemain yang lewatin 3 pemain dari Onyx. Namun kali ini harus dihentikan pergerakan vehicle-nya karena sudah terlanjur low. Beberapa pemainnya bahkan 1 pemain mereka sudah berhasil diamankan. Threat knock pun terjadi antara V-Gaming dan juga tim Onyx. Ternyata Secret join the fight dan GZ pun bakal dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini V-Gaming tidak akan dihentikan lagi langkah mereka karena Onyx setup yang mereka bangun untuk memotong rotasi dari V-Gaming sudah mulai terpecah belah perlahan-lahan. Tapi ini dia net dari Sembai memberikan damage juga. V-Gaming udah mulai mendekat kali ini. Sembai tiba-tiba menjadi 1 orang saja dari Onyx dan ini akan cukup kesulitan. V-Gaming masuk ke arah bagian dalam, ada vaulting ke arah bagian kiri luar. Sembai masih bertahan di bagian depan compound. Namun lihat V-Gaming benar-benar marah mereka masuk dalam compound mencari Sembai di mana akan ada pergerakan dan ternyata tembakan yang on point dari Tom ke arah Sembai dan justru posisi dari tim Onyx kali ini dikuasai oleh V-Gaming. Ya, dan kita berpindah menuju ke arah bootcamp di mana ada 2 tim yang berusaha keluar dari bootcamp. Namun Geek Fam sepertinya rata. Mereka dipulangkan menuju ke arah lobby. Eagle Esport berhasil menguasai area bootcamp. Tapi mereka masih punya PR. Gimana cara mereka keluar dari bootcamp karena Vampire? Angle dari keempat pemain Vampire sudah terfokuskan ke arah bootcamp. Iya betul banget. Di tempat lain Vampire juga benar-benar udah melakukan sebuah gatekeep. Axis dia juga melakukan fight. Axis, Face Clan mereka ratakan dan lihat 9 total elimination udah dibukukan oleh Axis. Ya, ini pelan dan pasti tanpa kita sadari Axis sudah mendapatkan 9 elimination. Mungkin berikutnya yang bakal nyayur kill tanpa kita sadarin Vampire ya. Karena gue udah yakin banget gitu di mana Eagle Esport bakal menjadi santapan untuk tim Vampire. Udah nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak dari area bootcampnya. Sementara RRQ, 2 pemain mereka yang tersisa akan menembak ke arah pemain Axis yang masih berusaha masuk menuju ke bagian dalam dari zona. Ini RRQ bisa motong. Tapi mereka butuh PR untuk bergerak juga ke dalam zona di mana belakang mereka ada MS Konburi, di sebelah kiri mereka bahkan ada Bigetron. Ini bakal ada 3-way showdown antara RRQ, Bigetron dan juga Axis. Yap, zona yang cukup jauh kali ini 20 detik udah mulai akan menjadi waktu terakhir bagi Bigetron juga untuk bergerak masuk dalam zona. Mereka akan coba masuk dan zona shifting lagi ketika tadi ke arah tenggara sekarang menuju ke arah bagian timur laut atau arah jam 2. Vampire melakukan gatekeep dan bahkan Eagle menjadi korban kali ini. 1 persatu ter-take down. Eagle hanya menyisakan 2 playernya saja Pasta. Ya, dan Datkon udah nggak punya healing yang terlalu banyak. Aid kitnya hanya tersisa 3. Melihat pergerakan dari Axis. Ternyata Faris juga melihat keberadaan dari seorang Datkon. Dan Datkon tidak akan punya timing untuk melakukan healing lagi. Langsung memasakkan diri dalam melakukan pick. Tapi Blue Zone yang begitu menyakitkan membuat Datkon pun tumbang. Berarti dari Eagle Esport mereka hanya menyisakan 1 player aktif saja. Bahkan Axis yang berusaha naik ke bagian perbukitan pun dipotong rotasinya oleh RRQ. Asa mendapatkan poin pertama untuk RRQ Ryu. Ya betul banget, Faris akan menjadi last man standing. Oh no, tidak jadi menjadi sebuah elimination karena memang tadi karena play zone. Faris di sini udah sangat low
HP first aid tidak sempat. Kacang susu lagi dan lagi. Dengan first aid yang banyak, Vampire kali ini akan coba bergerak ke arah bagian depan. Ternyata Gatekeeper terlalu lama di bagian luar. Tergatekeep lagi kali ini oleh MS Kanburi di mana RRQ menembaki. Vampire juga menembaki, namun tembakan dari Vampire lainnya itu Two Stops yang udah masuk dalam zona memberikan knockdown ke arah MS Kanburi. Iya, bahkan kali ini satu persatu pemain dari Vampire sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. RRQ masih bertahan dengan asa seorang diri aja. Ada tembakan menuju ke arah bagi untuk mendapatkan dua pemain dari tim MSC. Namun ternyata Bonsai mendapatkan sebuah blind spot dan berhasil mendapatkan satu pemain dari Vampire. Last man standing kali ini Ravenclaw yang tersisa dan Biggest Ron di arah lain mereka dipulangkan ke arah lobby. Nice try tentunya untuk Biggest Ron Red Alliance. The Xavier juga pulang ke lobby kali ini ada di bagian tengah. Tim Secret ternyata udah menguasai banget EVOS. Masih bisa bergerak dari bagian kanan atas. Sementara Vampire. Bonsai. Headshot. Nasty shot. Betul, headshot dengan bunyi ting. Sekarang enak ya kalau kita ngelihat satu pemain di headshot untuk lebih memastikan kita dengerin bunyinya aja. Ya betul banget, itu benar-benar tanda headshot yang keleting, knockdown. Dan ini juga RRQ, nice try di peringkat ke-10 dengan 2 elimination. Di peringkat 9 Eagle tiba-tiba banyaknya tumbang pas. Ya ini udah pasti bakal ada pengikisan massal gitu. Circle 5, circle 6, tadi kita ngelihat masih 14 atau 13 tim yang tersisa. Dengan pergerakan-pergerakan Blue Zone yang sudah menyakitkan tentunya ini bakal ada pengikisan massal. Dan terbukti, tiba-tiba tinggal 8 tim. 21 orang yang alive dan ini menurutku juga bakal ada pengikisan massal lagi karena BN juga bakal tertahan oleh Onyx atau bakal tertahan oleh EVOS yang akan bergerak, bahkan masih ada Yangon Galacticos di belakang dari BN. Lagi-lagi satu angle di bagian belakang yang mungkin tidak tercek, mungkin White Cat yang bakal menjadi korban dari seorang Lord atau bahkan seorang Silence yang masih menjadi ninja di bagian tengah dari smoke-nya di mana dua pemain dari Yangon sudah membangun pergerakan ke arah sebelah kanan. Lord punya PR loh, dia nggak punya healing tapi dia harus menahan pergerakan dari BN. Ya betul banget, dan lihat Lord akan mulai bergerak ke arah bagian depan. BN melihat itu dia tembakannya pasta. Knockdown dipulangkan ke lobby. Yangon Galacticos menyisakan 2 orang saja. Betul sekali, Yangon masih memfokuskan dirinya menuju ke arah kanan karena mereka bakal bertemu sama MSC. Low HP dan ada counter shoot. Backup fire yang begitu tepat dari MSC berhasil menumbangkan satu pemain dari Yangon Galacticos. One sec. Kali ini yang tumbang bahkan dari Yangon Galacticos kalau kita perhatikan mereka hanya memiliki satu player aktif. Namun di arah lain Secret join the fight dan ada tembakan dari belakang dan Microboy mendapatkan sebuah steal elimination tadi, memulangkan Noas menuju ke arah lobby dan EVOS sepertinya tidak bisa bertahan terlalu lama untuk seorang Microboy-nya. Tinggal satu lagi, hanya tinggal KF dari EVOS. Tapi luar biasa, Microboy tahu dia udah gak bisa nge-heal lagi. Dia harus melakukan sebuah tembakan, berhasil dapat sebuah elimination. EVOS masih dengan mentality yang sangat kuat. 4 elimination di peringkat ke-8 kali ini. KF harus bertahan di bagian sisi kanan dari zona. Namun lihat V Gaming MG3 ketemu MSC di depan. Betul, ini senjata yang terlalu overpower sih menurut gua. Karena speednya tuh di luar nalar gitu. Dengan jumlah peluru yang keluar dan juga peluru yang sangat menyakitkan. Ini bener-bener mengganggu banget. Tapi jaraknya juga deket banget nih. Satu pemain ini tapi ternyata dari MSC mereka terkena distraction karena dari atas masih ada satu pemain dari Yangon Galacticos. Tamnya hampir mendapatkan satu, mendapatkan 2. What a nasty shot dari Yangon Galacticos, namun kembali lagi dia harus ter-take down dan tidak bisa mendapatkan elimination tambahan karena tidak terconfirm tentunya. EVOS KF di tempat lain mendapatkan jumper namun dibalaskan ternyata oleh tim lainnya itu Matoy dan akhirnya KF pulang ke lobby di peringkat ke-6. Nice try untuk EVOS, nice try untuk tim Indonesia. Kali ini top 4 ada Axis, kemudian juga ada Onyx, tim Secret dan juga MS Chonburi di mana Onyx melakukan healing, tim Secret udah berhasil untuk menguasai bagian sentral dan bahkan masih dengan 3 player dari tim Secret. Betul, Secret gak ingin terburu-buru dalam melakukan rotasi, bahkan satu pemain mereka terspot dan counter shoot dari Kip mendapatkan satu pemain dari tim Onyx dan akan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Namun ada beberapa granat yang dilemparkan tidak membuat pergerakan dari Secret gentar. Mereka masih ingin melakukan setup yang sama. Kit harusnya punya timing untuk melakukan healing, tapi ada lemparan granat ataupun molotov ditujukan menuju ke arah Kit. Kit masih bisa bertahan, ada splash damage yang masuk ke arah pemain dari MSC. Tidak gentar rupanya namun dibakar begitu saja dan terspot pergerakan dari seorang jumper. Ingin langsung dipulangkan ke arah lobby namun tercover dengan sebuah pohon. Namun lagi-lagi setup dari MSC berhasil mengetahui keberadaan dari jumper.
Ya betul sekali. Kali ini top 3 udah mulai tersedia. Tim Secret melakukan tembakan ke bagian depan. Matoy mendapatkan yang kedua. MSC yang tadinya memulai hari di bagian late game ini dengan 4 player. Menyisakan 2 saja Pasta. Betul, bahkan kali ini Kit juga berhasil mendapatkan yang berikutnya lagi. 8 elimination sudah dikumpulkan dan hanya menyisakan the last man standing untuk MSC yang masih melakukan proning. Tapi sepertinya dari Kit nggak terburu-buru untuk mendapatkan seorang Jasper. Molotov akan dilemparkan mendapatkan sebuah confirm elimination 1 lawan 1 di bagian dalam dari circle-nya. Low HP dari seorang Kit, sementara Mato yang ditugaskan untuk mengintip dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh MSC di game yang pertama. Luar biasa sekali permainan dari MS Chonburi dari bagian utara. Mereka mendapatkan 2